cepat dan singkat. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Buktikan Al-Quran secara arkeologis. Tadi kita bicarakan secara arkeologis dan itu. Mungkin Anda sendiri nggak ngerti istilah arkeologisnya. Jadi di Al-Quran, ya, Al-Quran itu difirmankan oleh Allah bukan dalam bentuk teks, ya, bukan dalam bentuk teks, tapi tradisi lisan. Langsung dihafal oleh Nabi Muhammad, diajarkan kepada para sahabat itu menulis. Dan ini pun dihafal semua. Bahkan sampai sekarang tradisi hafalan, ya, di dalam Islam itu luar biasa. Ini secara arkeologis juga sama, ya. Tapi kalau Anda melihat kemudian terus setelah Mushaf Utsmani, kenapa banyak tes-tes yang dibakar? Jangankan dulu, ya. Sekarang saya nulis Al-Quran, dalam lembaran. Setelah itu lembaran ini sudah tidak saya terpakai, itu saya robek-robek, kemudian saya bakar. Sebab apa? Kalau ini kemudian berserakan di sampah, itu sama dengan dalam tradisi Islam, terutama di Indonesia, itu menghina Al-Quran. Ya. Dapat tanya seluruh ranisan di sini. Kalau ada tulisan Al-Quran, sobekan gitu aja atau naskah. Dan kita kan sudah punya teks Al-Quran yang sudah hafal itu. Itu dikhawatirkan nanti berserakan, itu makanya dipotong-potong, dihancurkan dan dibakar. Dan di situ sudah lama gitu. Makanya kenapa dibakar? Katanya nggak ngerti soalnya. Nah, kemudian tentang masalah Yesaya pasal 53, yang tadi Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46, kemudian digabungkan, katanya itu ada di antara di Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 4. Itu coba dilihat sampai ke ayat yang ke-10. Di situ ternyata yang dimaksudkan orang yang menderita itu melihat keturunannya. Nah, dari kalangan Yahudi yang memang hidup di Nabi Isa hidup di lingkungan Yahudi, itu bukan Nabi Isa yang dimaksudkan. Dan keturunan ini maksudnya ya keturunan anak-anak dan cucu itu. Nah, kemudian orang Kristen yang bukan dan yang tidak kenal Yesus memahaminya bahwa yang dimaksud dengan keturunan ini adalah pengikut atau orang yang menyembah Yesus. Jadi jauh. Itu tadi saya sebutkan. Kemudian tentang masalah antara Lukas pasal 24 dengan pasal 44 dan 46. Kalau dengan Matius pasal 10 tentang Yunus juga jauh, karena di situ disebutkan bahwa Yunus berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi kalau kita melihat teks pada Matius maupun Lukas, itu ternyata Yesus dikubur selama 2 hari 2 malam, bukan 3 hari 3 malam. Ya, jadi 2 hari 2 malam, bukan 3 hari 3 malam. Tapi kalau menurut Matius 3 hari 3 malam. Lalu kemudian tentang masalah Yesus, dan tadi ada pertanyaan, Yesus itu kan memang manusia seperti kita. Betul, memang Al-Quran juga begitu. Tapi kan orang Kristen juga, dan tadi kan dibandingkan juga, kita sama dengan SBY, manusia dilahirkan sama. Tapi kita sebagai rakyat biasa, sedangkan SBY presiden. Oke, itu perbandingan yang bagus. Sekarang tadi juga diungkapkan oleh Pangeran, kalau memang Yesus itu Tuhan, dan sejak lahir bahwa Yesus firman Allah itu nuzul menjadi manusia, berarti ketika Yesus lahir itu adalah firman Tuhan dan kan begitu maksudnya. Kalau memang ucapan Yesus sejak kecil itu adalah firman Tuhan, berarti ibunya menghafalkan kata-kata firman Tuhan yang masih bayi itu, dan mesti dicatat. Tolong sekarang buktikan orang-orang Kristen ada catatan dan hafalan firmannya Yesus sejak bayi sampai usia 30 tahun.
Kalau ada, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau tidak ada, bagaimana sanksi bagi orang Kristen? Belum, masih ada pertanyaan lagi, nanti dijawab, katanya belum dijawab. Iya. Kemudian tentang nubuat dalam Taurat dan Injil, saya bukan tidak bisa menjawab. Saya katakan, ya, Bible ini yang Dead Sea Scroll Bible yang ditemukan di Gua Qumran ternyata berbeda dengan Bible ini. Saya katakan Taurat yang ini bukan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Taurat yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa sudah terangkum di dalam Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Dan tadi sudah saya buktikan Taurat yang ini juga bukan ditulis oleh Nabi Musa. Nah, kalau dicari nama Nabi Muhammad dalam Taurat yang ini, ya nggak akan ketemu. Ini memang bukan firman Allah. Memang, ya. Bagaimana dengan di Injil? Sama, Injil yang di sini bukan firman Allah. Ini kan catatan sabda Yesus. Yesus itu hamba Allah dan utusan Allah. Sama sekali dia bukan Tuhan. Jadi ucapan sabda Nabi Isa itu bukan firman Tuhan. Kedudukannya sama dengan kitab Sirah. Ya, kitab riwayat sahabat-sahabat itu, kitab riwayat Nabi atau sejarah Nabi. Dan ini jauh standarnya di bawah hadis. Kalau hadis itu ada an dari ini. Kalau Injil tidak ada. Nah, kemudian yang terakhir, kalau seandainya Yesus waktu kecil sudah tahu bahwa dia Tuhan, saudara-saudara Yesus pasti hafal ucapan-ucapan dan mencatat ucapan-ucapan Yesus, mulai dari bayi sampai itu tadi. Jadi, kalau memang punya bukti, saya akan masuk Kristen. Tapi kalau nggak ada bukti, bagaimana? Demikian jawaban saya. Silakan Pak Lee. Ya, karena waktunya sempit, saya hanya menyimpulkan fakta yang hari ini masih kita bisa lihat. Fakta yang hari ini masih kita bisa lihat, baik Kristen maupun Muslim, merujuk pada kitab suci. Merujuk pada kitab suci. Kita belum lihat sejarahnya, kita melihat fakta hari ini. Muslim merujuk pada Mushaf Ismail, tetapi tidak ada version yang lain. Sampai sekarang tak ada. Tidak ada seorang pun Muslim yang memegang version Quran yang berbeda dengan yang Anda pegang semua. Tak ada. Satu pun. Fakta hari ini kita bisa saksikan. Sehingga satu dengan yang lain masih bisa kontrol. Kalau ada kesalahan cara baca, misalnya diluruskan lagi. Fakta yang sekarang. Bagaimana perbedaannya dengan Bible? Fakta yang sekarang muncul. Ada yang menggunakan Bible version Katolik, ada yang menggunakan Bible version Protestan, ada yang menggunakan Bible version Ortodoks. Ketiganya satu sama lain tidak bisa disatukan, karena memang kitab sucinya yang Protestan lebih tipis, yang Katolik agak tebal, yang Ortodoks lebih tebal. Dan itu tidak bisa diingkari oleh siapapun. Kalau misalnya mengatakan ya itu hanya apokrif itu berarti tidak dianggap wahyu. Tapi kalau disebut kanonika atau protokanonika berarti kanon pertama, deuterokanonika berarti kanon kedua. Kanon itu berarti maksudnya wahyu. Bagi yang tidak masuk dalam kanon itu berarti dianggap tidak wahyu. Ini persoalan di dunia Kristen, dia ini masalah tetangga, bukan urusan Muslim sendiri. Ini yang perlu dicermati. Yang kedua, mengenai bahasa asli. Bahasa asli memang ada yang mengatakan Yunani, ada yang mengatakan Suryani, ada yang mengatakan Ibrani. Itu juga problem. Kalau Muslim sudah tegas, bahasa Arab sudah selesai. Ini harus dipahami semua, baik Kristen maupun yang Muslim. Yang ketiga, mengenai aparatus kriticus.
Ini memang terkait dengan bukti-bukti manuskrip yang tadi ditanyakan mengenai arkeologi dan sebagainya. Arkeologi itu tidak hanya pada yang tertulis di lempengan tanah liat, tapi juga di tulisan-tulisan tangan di perkamen dan sebagainya. Nah, ini dipelajari semua. Nah, Islam dalam persoalan qiraat beres tidak ada masalah. Tapi yang dalam dunia Kristen masih mencantumkan versi-versi bacaan. Yang bagian di bawah itu ada versi bacaan apa, sehingga dikasih kurung dan sebagainya. Ini problem. Sehingga saya bisa mengatakan kalau membedah Al-Quran itu mungkin tidak sebanding membedah dengan Bible. Memang tidak sepakat saya. Sebetulnya kalau membedah Bible itu sebanding dengan hadis. Kalau beliau Pak Manur tadi berkata bahwa Quran harus dibandingkan dengan Markus saja, tidak terlalu banyak dengan keseluruhan Bible, itu juga keliru. Karena ini adalah terkait mengenai kitab suci, bukan membandingkan satu kumpulan kitab suci dengan satu bagian kitab suci, tapi sama-sama dibandingkan. Jadi ini problem. Yang jelas saya bisa menyimpulkan hari ini kajian mengenai Bible itu setara dengan sebanding dengan kajian hadis, tidak setara dengan kajian Quran. Nah, nanti kan ada sanad-sanadnya, ini sahih ataukah tidak. Saya ambil contoh tadi pertanyaan yang dari Malaysia atau Muhammadin. Misalnya Injil Markus itu ditulis tahun 65. Sedangkan Matius dan Lukas itu tahun 70 dan 85. Ini ada kesepakatan. Jaraknya jauh usianya dibanding saat Yesus disalibkan dan naik ke langit menurut versi Kristen. Itu satu suara. Sedangkan yang Markus mengatakan berbeda. Yang dekat dengan zaman Yesus mengatakan berbeda, sedangkan yang jauh dengan Isa atau Yesus itu mengatakan sama, mutawatir. Ini problem seharusnya dalam dunia Kristen. Yang didahulukan itu yang mutawatirnya atau yang maudhu'nya. Nah, kalau Islam yang didahulukan itu adalah yang mutawatirnya, bukan yang maudhu'nya. Nah, ini mungkin menjadi sebuah perbandingan. Kalau perlu pada suatu saat nanti yang mengerti Bible, yang mengerti hadis, kumpul satu tempat khusus, tidak boleh banyak orang, khusus diskusi bersama, diskus bersama, membedah semuanya. Itu penting. Yang pertanyaan tadi sebentar Bapak Ibu berjilbab hitam ini siapa tadi? Titipan Ibu berjilbab hitam tadi? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman dari Tionghoa Muslim. Dari PT Bu ya? Bukan, Tionghoa Muslim, TM. Ya. Gak ada hubungan dengan ini? Gak ada. Sebenarnya pertanyaan ini saya akan ajukan, tapi tadi dari Ustaz Masud sudah memberikan pernyataannya terlebih dahulu. Tapi mungkin perlu saya ulang karena ini adalah keinginan yang mendalam yang ingin saya ketahui dari Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama, jika saya ingin masuk Kristen kembali, originalitas Injil mana yang bisa saya gunakan sebagai acuan? Mohon maaf, karena saya pernah sekolah Katolik, saya terlahir menjadi seorang Kristen Protestan, tetapi sama sekali saya tidak menemukan ketenangan dan kemudian juga tidak menemukan suatu pedoman keimanan, bahkan ketika saya katekisasi dan lain sebagainya pun tidak terjawabkan. Dan alhamdulillah saya menemukannya dalam Al-Quran. Tetapi ini perlu, barangkali nanti ada kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang seperti Ibu Maya mungkin karena tidak dan kurang belajar mengenai Al-Quran sehingga bisa beralih kepada keimanan sebelah seperti itu. Terus kemudian saya bertanya lagi juga, jika dalam agama Kristen
disebutkan Ustaz Nasrul, maka setiap ucapan Yesus itu berarti firman. Jadi di manakah firman ucapan-ucapan Yesus sejak lahir? Artinya mungkin sejak seumuran anak saya yang ketiga sudah mulai bisa bicara, itu berarti firman. Jadi saya ingin tahu di manakah letak ucapan anak Yesus tersebut, anak yang Yesus masih anak itu hingga dewasanya. Oke, ya Bu. Saya ingin mengetahui itu. Kemudian mohon maaf Ibu Maya, tentang orang Islam yang mayoritas tidak memahami terjemahan Al-Quran, itu siapa bilang Bu? Kebetulan meskipun anak saya lahir dari seorang ibu yang mualaf ya, tetapi anak saya sudah memahami benar-benar tentang lafaz Al-Quran dan kemudian melakukan pemahamannya. Bahkan anak saya tidak saya tutup-tutupi untuk belajar membuka Injil. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti orang Islam itu kemudian yang bodoh seperti zaman ibu yang lalu mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah juga ibu saya sendiri yang dulu adalah orang Islam kemudian masuk Kristen tersesat. Beliau mengatakan, berdiri Om Mami, berdiri. Beliau ini juga luar biasa. Dengan saya berdebat sampai tengah malam, selalu tengah malam, dan beliau sekarang itu menyatakan menjadi seorang kepala, seorang muslim, karena beliau bertanya, kalau memang Tuhanku itu memang adalah Yesus itu, aduh cekelongsonya ya, mengapa terlahir di sebuah palungan? Terlalu benar menurut kami. Jadi mohon diberi penjelasan. Bukan berarti kami seperti bapak tadi yang mengatakan ada kok kita perang gitu ya. Kita nggak perang. Kita meluruskan. Dan saya yakin jika saudara-saudara yang lain juga saling berani seperti saya, ini anak saya ada bukunya di sini. Saya katakan boleh kalian mau bergaul dengan teman-teman Kristiani, membuka Injil dan sebagainya. Mohon yang Kristen atau yang agama lain silakan membuka juga Al-Quran. Maka di situ akan bisa ditemukan dinul Islam sebagaimana bahwa wahyu Allah itu luar biasa dan disitulah letaknya. Maka kita bisa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti bisa menjadi catatan dari para pemirsa. Mungkin yang ingin saya pertanyakan sebagai moderator, Ibu mualaf tahun berapa? Saya 93. Ibu dari gereja mana? Saya GPIB. GPIB Surabaya ya? Sidoarjo. Saya sekolah di Katolik Sidoarjo. Pernah masuk Katolik di Sidoarjo juga. Oh, berarti selama ini peran doktrin yang Ibu bawa lebih banyak didoktrin oleh Katolik gitu ya? Kristen dan Katolik. Saya Sudah Protestan tapi GPIB ya? Iya. Dari GPIB ya? Ibu tidak pernah masuk dalam bidang kekarismatikan belum ya? Jadi punya di Katolik sama di GPIB ya? Dan saya tapi kalau di Katolik itu kan Kristen tidak akan diakui kalau tidak benar-benar mengakui ini dan itu, gitu kan tanda kutip. Kemudian berbeda. Saat ini ibu dalam keluarga sudah mualaf semuanya. Alhamdulillah tinggal satu toko saya aja yang dulu. Masih Kristen. Masih Kristen. Nah, di sini tercatat komunitas Tionghoa Indonesia. Memang ada di sini ya komunitas Tionghoa ya. Jadi nggak ada hubungan. Ini banyak lagi. Tapi hari ini ada. Dan yang saya maksudkan nggak ada hubungan kan yang saya tahu selama ini ada PI ya, dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ini nggak ada hubungan ya. Ini organisasi sendiri berarti ya. Alhamdulillah. Monggo Pak Manurul dijawab singkat aja supaya bisa saja pertanyaannya ini sudah menjadi lagu lama, jadi dijawab pun singkat aja gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi saya senang dengan pertanyaan Mas Ken tadi masalah keaslian Alkitab dari segi teologi. Sebenarnya, ya, kenapa? Sebenarnya saya ingin tunjukkan arkeologi atau prasasti bagaimana itu ada saya, tapi ada lama waktu kan Pak Mampus dari. Nah sebenarnya ini yang saya mau. Coba kita kalau kita bicara mengenai
kembali kepada sejarah. Tapi mungkin lain kali kita akan bahas lagi. Yang kedua masalah tadi dari Pak Benyamin Ali, betul. Orang Katolik itu sekarang punya kitab yang lebih banyak dari Protestan, itu betul. Nah, tapi begini, dari abad pertama sampai abad 15, jadi selama 1500 tahun kita Protestan dan Katolik itu sama. Baru abad ke-16 ada Konsili Trente, di mana teman-teman dari Katolik memasukkan 4 kitab apokrifa sebagai kanon kedua. Sebenarnya tidak jauh beda juga dengan di Islam, kan ada hadis ini, ada hadis itu, dan itu sangat dihargai. Kalau ditanya bagaimana pendapat saya terhadap apokrifa, saya sangat menghargai dan sampai sekarang saya belajar itu. Nah, kalau nanti misalkan lalu kenapa orang Katolik memasukkan ada alasan-alasan mereka, ya silakan Pak Benyamin Ali lalu kepada mereka. Itu masalah-masalah apokrifa. Lalu masalah varian. Pak Benyamin Ali kita harus jujur dengan sejarah. Dari Pak Benyamin Ali berkata bahwa Al-Quran yang sekarang itu tidak ada. Sampai sekarang itu dulu tidak ada pusat-pusat atau varian-varian teks yang berbeda. Saya merasa itu pernyataan yang tidak jujur dengan sejarah, karena ini adalah ditulis Abu Daud abad 9 dan ada manuskrip atau pusat-pusat yang berbeda secara teks. Ingat, bukan secara tanda baca. Jadi saya ada bukti-buktinya dan bisa saya pertanggungjawabkan. Masalah tadi masalah varian. Nah, yang terakhir masalah itu tadi yang menjawab Injil mana yang bisa dijadikan acuan. Ibu kalau baca Matius, Markus, Lukas, memang itu ada perbedaan, bukan peristiwa seperti dalam Al-Quran sudah sama. Dalam Quran ini ternyata bagian ini peristiwanya pendek yang sangat panjang. Nah, di Matius itu yang saya katakan, di Matius, Markus, Lukas mereka melihat peristiwa itu di tempat dalam perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tapi peristiwanya pernah terjadi dan tidak ada sesuatu yang kontradiksi. Nah, itu kalau ada yang kontradiksi, jangan lihat terjemahan, tapi lihat bahasa asli. Makanya penting sekali. Ini yang mau saya sebutkan kepada orang Kristen. Orang Kristen sama seperti yang dikatakan Pak Benyamin Ali, tahu terjemahannya tapi tidak tahu aslinya. Bodoh sekali menurut saya. Kita harus belajar bahasa aslinya. Seperti tadi masalah Markus dan masalah Lukas, masalah buah kontak, itu bisa kita selesaikan kalau kita bisa belajar bahasa asli. Terjemahan itu kan terbatas sekali. Ada banyak istilah-istilah dalam bahasa Jawa yang sulit kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang itu bahasa Indonesia apa ya? Karena terjemahan. Makanya penting sekali. Kalau ada orang Kristen di sini yang mendengarkan saya bicara, mari kembali belajar bahasa Al-Quran. Jangan mati dalam saja. Harus dicerdaskan. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Ibu mau baca Matius, Markus, Lukas, peristiwanya itu tidak ada yang bertolak belakang satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, masalah anak-anak Yesus. Kenapa dalam Injil itu tidak diceritakan? Kak, umurnya begini, lalu kenapa tidak diceritakan? Itu kembali saya katakan. Yang menulis Alkitab adalah orang Yahudi, sehingga ketika kita ingin memahami Alkitab ini dengan benar, syarat satu-satunya kita harus belajar tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi, kebiasaan Yahudi, seseorang itu bisa melayani itu minimal usianya 30 tahun. Ada semua dokumen-dokumen kunonya, minimal 30 tahun. Makanya ketika Isa Al-Masih melayani dalam Injil itu, beliau baru melayani setelah usia 30 tahun, setelah sinkron dengan aturan-aturan. Berarti kalau itu Injil itu kan memang untuk orang Yahudi, bukan untuk seluruh umat manusia seperti dalam Al-Quran. Tidak, sama seperti ini. Apakah Al-Quran hanya sama orang Arab saja? Diturunkan dalam bahasa Arab? Kan tidak juga. Kebetulan saja Nabi Muhammad diberikan oleh Allah untuk menerima Allah, kan sama saja. Tidak juga Al-Quran hanya untuk orang Arab, orang Batak pun banyak yang Muslim. Iya, keluarga saya juga ada yang Muslim. Iya, orang kita Chinese juga seperti orang Muslim, bukan berarti harus orang Arab. Ini harus kita jujur. Jadi mari Bapak Ibu kita jujur dengan sejarah. Saya senang sekali dari yang pertanyaan Pak tadi. Cobalah kita kalau dialog ayo kita akui dengan sejarah secara jujur. Kenapa ada pembakaran Quran? Kenapa ada kalau tidak ada masalah teks? Iya. Nah, saya sudah berbincang-bincang dengan Markus tadi.
kalau masalah originalitas Alkitab sama Quran itu, kalau kita jujur dengan sejarah, maka kita harus jujur bahwa ini studi ini sangat kompleks, rumit, ribet. Sebenarnya kalau begini nggak bisa. Di luar negeri, tema ini dibahas 3 hari dari pagi sampai malam. 3 hari. Karena saya akui kalau kita belajar lihat Alkitab ada banyak persoalan-persoalan seperti kritik teks. Itu Pak Menhan Ali sudah belajar dan beliau pasti sudah tahu kerumitannya. Dan ketika saya juga lihat pusat-pusat yang berbeda, ini juga perlu metode-metode atau pandangan-pandangan yang tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Sebenarnya kalau mudah-mudahan, kalau masalah gampang-gampangan, orang Kristen pun bisa dengan langsung berkata, yang penting ini firman Allah, apapun kesalahannya firman Allah. Itu masalah gampang-gampangan. Tapi kalau kita mau jujur dengan sejarah, saya katakan untuk belajar ini butuh perjuangan yang berat. Karena banyak teks-teks kuno yang harus kita bandingkan. Sama dengan Al-Quran. Kalau kita mengatakan yang penting firman Allah, firman Allah, firman Allah, itu namanya ilmu pokoknya. Mari kita jujur dengan sejarah, lalu kita berdiskusi dengan objektif, dengan jujur. Itu yang saya mau. Oke, jadi saya usul supaya nanti lain waktu coba kita buat tema ini secara lebih spesifik. Misalkan kita masih punya waktu 5 menit. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Keduru Surabaya. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya. Saya di sini tidak menyalahkan Bapak Pendeta dan semuanya. Saya kebenaran hanya dari Allah. Jadi saya tidak menyalahkan, cuma pertanyaan saya pertama yaitu Anda tadi bilang anak ayam itu ayam. Saya setuju. Allah, Yesus adalah Allah. Saya tidak menyalahkan. Pertanyaan saya masih itu adalah firman Allah. Ya, pertanyaannya satu. Koreng ini saya dihidupkan. Pertanyaan saya, koreng ini apakah wahyu? Wahyu apakah koreng? Karena dia yang menghidupkan koreng ini saya. Apakah pantas koreng ini disebut wahyu? Apakah wahyu harus disebut koreng? Pertama. Jadi saya tidak menyalahkan Pak Pendeta dan bukan alasan membenarkan kami kepada Allah. Dan keduanya, saya sangat tertarik dari sini membedah keaslian Bible dan Quran. Saya meyakini bahwasanya di Quran sudah dibuktikan. Kita bukan butuh ucapan, bukti. Buktinya mana? Untuk Quran sudah dibuktikan. Anak umur 5 tahun hafal Quran. 6.666 ayat hafal. Saya ingin bukti mana bukti keasliannya dari penerapan yang nyata yang bisa Islam bilang Quran dijaga per ayatnya oleh malaikat sehingga alhasil anak kecil pun sanggup dihafal. Terima kasih. Ya, ada 2 menit ya Pak Mandur, ini cuma 2 menit waktunya. Sebenarnya masalah menghafal itu kan itu bisa jadi objektif karena sebenarnya di dalam Al-Quran ada juga ayat-ayat yang diubah, tapi nanti biasanya jadi yang muslim akan menjawab kan diturunkan lagi dengan lebih baik. Jadi itu objektif dan itu adalah iman. Masalah mengimani Al-Quran bisa dihafal itu kan ya oke lah bisa dihafal. Tapi nyatanya ada juga yang menolak. Nah itu yang pertama. Lalu masalah yang kedua, sebenarnya firman Allah wujud dalam bentuk manusia tidak jauh beda dengan firman Allah turun dalam bentuk kitab dalam Al-Quran. Saya mau tanya, apakah Al-Quran itu kita bisa buat dia bentuknya besar? Bisa. Saya pernah melihat Al-Quran yang paling kecil sekali. Nah, sama kalau firman Allah yang muncul dalam bentuk manusia bisa dia kecil, umur 12 tahun, bisa umur 14 tahun. Kan sama saja. Apakah Al-Quran bisa rusak? Bisa. Apakah Isa masih bisa mati? Bisa. Kalau kita berbicara firman Allah yang wujud. Kalau firman Allah yang wujud dalam bentuk manusia bisa mati, apa bedanya firman Allah yang wujud dalam bentuk Quran bisa rusak, bisa basah, bisa terbakar? Apakah Al-Quran terbakar? Maaf kata, ininya Allah itu terbakar kan tidak. Sama seperti Isa masih mati. Apakah Allah mati? Tidak. Jadi sebenarnya
sangat sederhana untuk masalah menjelaskan ini, dan kita tidak berbeda masalah ini. Karena kita coba mempelajari ke Isa Al-Masih itu dengan pertanyaan, bagaimana mungkin Isa Al-Masih manusia bisa menjadi Allah? Saya katakan itu sesuatu yang tidak mungkin, itu musyrik. Coba cerita. Korek ini saya apa Bayu apa korek gitu aja. Jangan samakan baru motor dengan masalah korek. Masalah korek. Nah, masalah saya jadi lupa. Nah, sama seperti dalam apa? Firman Allah yang bisa rusak dan seterusnya, bagi kami tidak ada masalah. Jadi masalah kalau kita memulai mendekati atau mengidentifikasi pribadi Isa Al-Masih dengan pertanyaan bagaimana Allah bisa menjadi manusia, itu yang benar. Makanya jangan mulai dengan pertanyaan bagaimana bisa mungkin Isa Al-Masih yang manusia menjadi Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Allah? Tapi kalau Allah wujud dalam bentuk yang lain, contoh ketika Allah datang kepada Musa dalam bentuk kobaran api, Allah itu Allah yang maha berkuasa. Apa susahnya bagi Allah untuk muncul dalam bentuk manusia? Tidak ada susahnya. Oke, waktu sudah habis. Bapak Ibu saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program dialog yang diadakan oleh Yayasan AWF yang bersama dengan Pramila Agama dengan saudara-saudara kita yang Kristen dari pagi dari jam 10 hingga sampai jam 4 menit bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Antara kekurangan-kekurangan yang ada itu wajar manusia. Ya, terima kasih selama saya jadi moderator belum nanti baru kali ini saya jadi moderator terima kasih. Bagi saya sebagai moderator saya hanya punya satu komitmen, menguasai sebuah publik yang paling terpenting mereka bisa datang dalam ruangan ini dengan damai dan mereka pulang dengan damai, itu cukup bagi saya. Manusia dialog yang sebutnya internasional pun hampir melenceng dari tema itu sudah biasa. Yang paling terpenting seperti tadi katakan Ustaz Ali bahwa kita ambil hikmah dari program dialog pada hari ini, baik dari yang Kristen baik yang dari Islam, semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya Rabb. Di sini ada kekurangan kelemahan. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, kami serahkan semua, kami kembalikan di dalam jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, atas nama Abdullah Foundation kami mengucapkan terima kasih. Insya Allah adalah dialog dengan tema yang lain di luar